Kita lanjutkan kuliah PPK kita, perancangan pabrik kimia. Kita sudah sampai ke video yang ketiga. Di video 1 dan 2 kita bahas pengantar untuk perancangan pabrik kimia. Nah, pada video ketiga ini akan kita bahas sejumlah kasus penalaran dan imajinasi kuantitatif terkait perancangan pabrik kimia. Jadi perancangan pabrik kimia sangat memerlukan kemampuan penalaran dan imajinasi kuantitatif. Berikut dijadikan sejumlah contoh. Contoh 1, estimasi harga tangki. Ini sederhana sekali. Ini juga saya ambil sebagai contoh untuk mahasiswa baru yang mau masuk teknik kimia semester 1. Saya beri contoh ini. Sekarang saya pakai juga untuk yang mau lulus pada penalarannya ya. Misalnya harga tangki silinder tegak vertical cylindrical tank with elliptical disc head, istilah menterengnya, kapasitas 1000 galon pada tahun 2018, ini soalnya saya buat tahun 2018, adalah $16.000. 1000 galon $16.000. Ingin diperkirakan harga tangki sejenis, memilih bentuknya dan seterusnya, yang kapasitasnya 10.000 galon pada tahun yang sama. Jadi ada koreksi kapasitas, ada koreksi tahun, nanti sekarang ini koreksi kapasitas saja. Jadi 1000 galon $16.000. Kalau 10.000 galon berapa ya? 10 kali ini isinya. Apa 160? Nah, kita lihat. Nanti ternyata tidak 160 ya. Tidak 10 kali harganya. Mikirnya gimana? Ini bernalar. Kita mengadakan asumsi-asumsi. Harga tangki didominasi oleh harga bahannya, karena itu kebanyakan kan dinding dan tutup, itu semuanya adalah baja atau mungkin logam lain, dan itu yang mendominasi harga tangki itu, dalamnya kosong ya. Nah, harga bahan termasuk instalasi tiap satuan luas tetap, misalnya K1 dolar per luas ya, per meter persegi harganya sekian dolar sampai pasang ya. Kemudian harga tangki didominasi oleh harga bahannya. Maka harga tangki sama dengan apa? K1 persatuan luas kali luasnya A, di mana A adalah luas permukaan. Kemudian volume benda V itu adalah K2 L pangkat 3. Volume itu mesti panjang kali panjang kali panjang, L kali L kali L, atau L pangkat 3. Di mana L adalah ukuran linier, entah diameter, entah panjang, entah tusuk kubus dan sebagainya, tapi selalu volume itu adalah suatu konstanta kali L pangkat 3. Kalau bola, volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi L-nya adalah R, jadi K2-nya adalah 4/3 pi. Itu adalah volume bola. Nah, kalau dimanipulasi, L adalah V per K2 pangkat 1/3. K2 itu tetapan ya. Lalu luas permukaan itu adalah berbanding dengan apa? Luas itu selalu dengan kuadrat dari ukuran linier ya, panjang kali panjang. Jadi kita sebut K3 kali L kuadrat. Nah, kalau L tadi dimasukkan ke A, L-nya diganti V per K2 pangkat 1/3, diperoleh, ya ini manipulasi aljabar sederhana dimasukkan, akan diperoleh K3 per K2 pangkat 2/3 kali V pangkat 2/3. Itu area. Nah, harga tadi diasumsi apa? Berbanding lurus dengan luas. Jadi konstannya K1. K1 kali luas. Luas adalah K3 per K2 pangkat 2/3 kali V 2/3. Itu semua konstanta dikumpulkan dari konstanta baru K4 V pangkat 2/3. Jadi harga itu berbanding lurus dengan volume atau kapasitas pangkat 2/3. Itu kalau pendekatan seperti yang di atas. Nah, kenyataannya gimana kalau di
dogmanya atau mantranya di ekonomi teknik dianggap apa? Berbanding lurus dengan kapasitas pangkat X. X-nya sekitar ada yang 0,6, 0,7 ya sekitar itulah. Nah, kalau dihitung analitis seperti ini, harga tangki adalah suatu konstanta kali V pangkat 2/3 atau kalau mau lebih teliti 0,67. Kalau 6 ya boleh, 0,7 itu perhitungan kasar. Katakanlah 0,67. Harga tangki berbanding lurus dengan volume atau kapasitas pangkat 0,67, konstantanya K4. Sekarang harga tangki 2 K4 kali V2 0,67 pangkatnya, harga 1 K4 kali V1 pangkat 0,67. Kalau dibagi K4-nya hilang, jadi harga 2 per harga 1 sama dengan V2 per V1 pangkat 0,67. Jadi harga 2 harga sama dengan harga 1 V2 per V1 0,67. Diketahuinya dimasukkan $16.000 kali 10.000 galon per 10.000 galon pangkat 0,67. Kalau dihitung itu kemudian adalah $74.837. Ini kalau kita estimasi ya. Kalau kita lihat di internet, berapa harganya? Ini saya lihat di internet sungguhan. Data sungguhnya harga tangki volume segitu itu 76.900. Estimasi kita berapa? 74.800. Errornya hanya berapa? 2,68%. Jadi pendekatan kita ya, kalau untuk engineering itu error 2,68% itu sudah bagus ya. Nah, kalau di dogmanya di ekonomi teknik kan harga berbanding lurus dengan kapasitas pangkat X, di mana X itu sekitar 0,6, 0,7 tergantung jenis alatnya. Tapi kalau berpikir tanpa ilmu itu ya bisa saja, itu reasoningnya adalah seperti ini. Ini adalah penalaran dan imajinasi yang sangat sederhana. Rumusnya di mana nih? Di SMP kan? Jadi sebenarnya anak SMP itu bisa ngitung ini. Cuman penalaran dan imajinasinya nggak sampai. Nah, sekarang teknik kimia dengan alat yang sama dengan anak SMP tadi, tapi bisa berpikir jauh lebih canggih dan bisa menghidupkan rumus yang nampaknya sangat sederhana itu. Ini contoh 1. Contoh 2. Campuran udara dan uap A sebanyak 200 mol per menit dengan fraksi mol A 0,2. Jadi kadar A-nya 0,2 campur udara akan dibungkut A-nya dengan kondensasi. Campuran didinginkan pada tekanan tetap 1 atmosfer dari suhu mula-mula 90 sampai sebagian uap mengembun dan dapat dibungkut sebagai produk. Jadi sebagian A mengembun terus dibungkut sebagai produk. Pendinginan dijalankan sampai suhu 40 derajat Celcius. Dan ternyata 70% dari uap A dalam umpan terpungut sebagai produk kemudian recovery. Terambil 70%. Nilai recovery ini ditingkatkan sekarang dengan menaikkan apa misalnya tekanan. Coba pengaruh tekanan gimana? Menaikkan tekanan sistem dengan suhu pendinginan tetap 40 derajat Celcius, tapi tekanannya tidak dibuat 1 atmosfer, tapi dinaikkan menjadi 3 atmosfer. Recovery-nya menjadi berapa? Nah, kita buat sketch udara plus uap A. Ada kondensor parsial, pengembun parsial, yang ngembun hanya A-nya saja. Lalu sisa udara dia mengandung sedikit uap A rupanya. Kemudiannya diambil, udara dan uapnya A dibuang. Lalu kita ingin uap A ini mahal ini, maka kita inginkan recovery-nya lebih tinggi dengan cara apa? Menaikkan tekanan sistem. Nah, berapa ya jadi dapatnya? Tadi 70% dengan naikkan tekanan jadi 3 atmosfer, dapatnya naiknya seberapa? Lalu kita bandingkan naikkan tekanan dari 1 atmosfer ke 3 atmosfer itu biayanya nanti berapa ya? Heat exchanger-nya, kompresornya dan seterusnya ya. Itu hitung-hitung kan nanti. Tapi sekarang adalah kalau kita naikkan 3 atmosfer berapa yang terambil. Nah, exercise condition 200 mol per menit, uap A-nya 40 dihitung 0,2, udaranya 1 min 0,2 kali 200 160. Keseimbangan kita ingat pelajaran termodinamika. Ini fugasitas A di fase cair sama dengan fugasitas A di fase uap. Di dasarnya keseimbangan fase adalah fugasitas komponen di masing-masing fase sama.
Lalu pendekatan activity coefficient untuk cair itu biasa, untuk uap pakai koefisien fugacity coefficient murni cairannya sehingga XA 1. Kalau saat murni activity coefficientnya juga 1. Untuk tekanan relatif rendah hanya sampai 3 atmosfer tadi, koefisien aktivitas masih bisa dianggap 1. Nah, jadi tinggal bisa dicari ini. PA bisa dihitung sama dengan YAI kali P ya. Nah, kenapa FAL menjadi P? Karena kalau fugasitas bahan murni itu sama dengan tekanan uapnya ya, PAS-nya ya. Jadi nanti dengan rumus PAS itu yang kiri sebenarnya tambah satu keterangan ya. FAL itu menjadi PAS, XA-nya 1, gamanya 1 menjadi PAS yang kiri, yang kanan tinggal di AP karena psi-nya 1, sehingga ditulis sebenarnya persamaannya PAS sama dengan di AP. Ini sebenarnya harus saya tulis di sini, terlompat. Jadi nanti akhirnya langsung jadi ini PAS sama dengan DAI kali PI. P total ini harusnya, salah ini. Harusnya P total, P bukan PI, tapi P total. Jadi kalau kondisi mula-mula, itu bukan PI ya, tapi P total, itu P saja. Di rumusnya. Diisi, YA itu fraksi mol, sudah dihitung di atas. Tinggal, kalau terambil berapa? Terambil 70%, berarti 40% dari 70% dari 40% adalah 28 terambil. Jadi yang tersisa di udara berapa? 40 dikurangi 28, yaitu tinggal 12. Jadi diperoleh PAS itu sama dengan YA fraksi molnya yang masih tersisa di gas hanya 30%. 30% dari 40 mol per menit itu adalah 12 per total yaitu 160. Udaranya tetap tidak mengalami apa-apa, plus 12 kali 1 atmosfer adalah 0,06977. Itu tekanan uap murni komponen I. Oke. Sekarang PAS ini bisa dipakai karena suhunya tetap. Kondisi baru, P2-nya 3 atmosfer, udaranya tetap, PAS-nya sekarang 0,06977 karena suhunya tetap. Lalu analog tadi, PAS sama dengan di A2 kali P2. Oh, ini maksudnya bukan PI tadi, yang di awal tadi P1 gitu ya. Karena itu kondisi 1. Ini kondisi 2 jadi P2. P2-nya berapa? 3 atmosfer. Ini ada salah ketik di naskah saya. Jadi 0,06977 YA2 kali 3 atmosfer. Diperoleh YA2 yang tersisa 0,02326. Lalu A yang tersisa adalah YA2 per udaranya 1 min YA2 kali N udara. Tinggal dimasukkan angkanya, ketemunya 3,8102. A terpungut itu adalah mula-mula dikurangi yang masih sisa di udara, yaitu 36,9 mol per menit. Jadi recovery-nya sekarang naik jadi berapa? 36,9 bagi 40 kali 100 itu adalah 90,74%. Jadi dengan menaikkan tekanan menjadi 3 atmosfer, kita bisa meningkatkan recovery A itu dari 70% menjadi 90,47. Lalu dihitung-hitung hanya harganya berapa, lalu biaya untuk menaikkan tekanan menjadi 3 atmosfer itu berapa, ya itu nanti dihitung-hitung. Kalau A sangat mahal, harga produknya itu minyak wangi misalnya, wah itu kira-kira layak ini naikkan tekanan dari 1 ke 3 atmosfer, kira-kira masih untung nih. Nah, kira-kira pertimbangannya gitu dengan hitungan yang lebih teliti. Oke, sorry ini ada kesalahan tadi P1 tadi bukan PI. Yang di sini adalah P2. Jadi awal itu P1, akhir P2. Keterangan saya kurang jelas di ketika. Kasus 3. Saya ambil dari buku Resnick
agak kuno, ini sudah 1981. Anda semua mungkin belum lahir ini. Tapi saya modifikasi supaya lebih mudah dipahami ya step-stepnya. Kasus 3. Meskipun dengan kadar rendah, air laut mengandung emas, yaitu berapa? Rendah sekali ya. Kalau banyak nanti murah emas itu. Ini 10⁻⁸ gram per liter. Wah, berapa itu? Sedikit banget. Terus ada peneliti yang menemukan adsorben mampu secara efektif, selektif dan sempurna mengadsorpsi emas tersebut. Di air laut dilewatkan adsorbennya itu, nanti emasnya itu terambil sempurna. Bagus sekali ini adsorbennya. Diketemukan pula solvent yang bisa mengambil emas teradsorpsi tersebut secara sempurna sehingga diperoleh ekstrak emas. Jadi air laut diadsorpsi, emasnya terambil, kemudian yang sudah masuk di adsorbennya itu di kolom itu dilepas dengan solvent yang dia juga sudah temukan, diperoleh ekstrak emas. Tinggal nanti diuapkan solventnya, diperoleh emas. Jadi dengan penguapan solvent diperoleh emas padat. Ingin dikaji apakah proses ini prospektif tidak untuk industri. Wah, kalau ini orang-orang universitas, wah ini hebat sekali ini, harus dikomersialkan, wah di penemuan kita, wah dan sebagainya. Tapi kalau bagi engineer ini pikir-pikir dulu, ini visible enggak? Ini gambarnya. Misalnya kita mengambil air laut, pompa masuk ke kolom adsorbennya, besi adsorben tadi, packing, masukkan ke atas, emasnya terambil, kembalikan ke laut. Adsorbennya nanti lama-lama kaya dengan emas, terus nanti diganti dengan solvent, emasnya terambil, diperoleh ekstrak emas. Terus nanti tinggal didapkan atau diuapkan, diperoleh emas murni. Ini skemanya. Wah, hebat sekali ini. Nah, tapi kita pakai analisis kuantitatif sekarang. Misalnya apa? Itu tinggi, itu air laut harus dinaikkan ketinggian tertentu supaya bisa lewat adsorben ya. Misalnya hitungannya seperti berikut. Misal untuk mengadsorpsi emas, air laut dilewatkan tumpukan adsorben dalam kolom yang tingginya sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Jadi katakanlah 10 meter, sudah ngepas tuh 10 meter itu, pendek itu. Berapa air laut yang harus dialirkan? Misal ingin dihasilkan 1 gram emas. Harga emas tersebut sekitar 500.000, ini kasar, sekarang sudah nggak segitu, naik ya. Ini saya buat beberapa tahun yang lalu nih. Jumlah air laut berapa yang harus diambil untuk mendapatkan 1 gram? Karena 1 liter itu menghasilkan 10⁻⁸ gram ya. Jadi 1 gram dibagi 10⁻⁸ gram per liter adalah 10⁻⁸ liter air. Kalau raw air laut dianggap 1, itu adalah 10⁻⁸ kilogram. Ini jika dianggap rapat massa air laut 1. Nah, energi minimum untuk menaikkan air laut tadi sebanyak 10⁻⁸ kilogram itu adalah di pelajaran SMA sudah dapat tuh, tenaga potensial MGH. Masukkan angkanya, M-nya 10⁻⁸ kilogram, G-nya 10, H-nya 10 meter, ada faktor konversi di belakangnya itu. Akhirnya ketemu 2,8 kali 10⁻³ kilowatt jam. Kita lihat PLN kalau jual energi kilowatt jam atau kWh ya. 1 kWh berapa? Nah, ini sudah 2,8 kali 10⁻³ kWh. Listrik yang dipakai untuk pompa ke atas itu minimum ini ya, karena itu friksi dan sebagainya tidak dihitung. 1 kWh berapa? Nah, dianggap biaya listrik 1.000 itu rumah itu, kalau yang untuk industri lebih tinggi dari ini. Katakanlah anggap aja sama dengan rumah, Rp1.000 per kWh ini subsidi ini. Lalu biaya listriknya adalah 2,8 kali 10⁻³ kilowatt jam kali 1.000 per kWh, itu ketemunya 2,8 juta rupiah. Sedangkan harga jual emasnya berapa tadi? 500.000. Jadi baru untuk menaikkan air laut saja, biaya pompanya itu, power listriknya saja sudah
lebih tinggi dari nilai jual emas yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan proses ini tidak feasible secara ekonomis. Dari teknik mungkin mengagumkan dari segi aspek sains ya, tapi dari segi teknis saat ini rasanya kurang feasible ya. Nah kalau di cerita Donald Bebek itu Lang Linglung diminta membuat ini mesin untuk mengekstrak ini di cerita itu dan jadi, terus jadi dapat emas banyak itu. Silakan dibaca di Donald Bebek, cerita-cerita anak-anak yang lucu ya. Jadi ini adalah jangan tergesa-gesa kita terlalu optimistik dengan hasil penemuan ya. Itu harus kita kaji dari berbagai aspek batasan-batasan dunia nyata. Ini salah satu contohnya. Kasus 4. Berapa betul? 4 ya. Oh, mudah-mudahan urutannya betul, kalau salah ya diurutkan sendiri saja. Logam tembaga. Indonesia punya tambang tembaga di Freeport di sana di Jayapura, dekat bukan Jayapura ya, Pegunungan Jayawijaya itu. Pabrik logam tembaga. Logam tembaga kadar 100%, harganya sekitar 88.000. Ini pada waktu saya buat soal ini harga logam tembaga itu 88.000 per kilogram. Kita tanya Pak Google sekarang berapa ini. Tapi ini sudah pada tahun yang sama. 88.000 rupiah tembaga per kilogram berasal dari batuan copper ore ya, batuan mengandung tembaga yang mengandung Cu sekitar 3%. Kok sedikit sekali ya? Sudah lumayan, sudah tinggi itu. Yang 3% itu sudah termasuk tinggi itu. Ada yang hanya 2% dan sebagainya. Kalau tidak salah di Nusa Tenggara itu hanya sekitar 2%. Kalau di Papua ini 3%, relatif tinggi. Yang harganya sekitar, nah ini kasihan nih. Kita dibeli murah banget ini. 1 kilogram copper ore itu hanya 8 rupiah dihargai. Jadi 1 meter kubik hanya dihargai 8.000 rupiah. Atau kalau dinyatakan dalam per kilogram Cu-nya hanya diakui 270 rupiah per kilogram Cu. Sedangkan kalau sudah jadi logam itu 88.000. Ya pikirnya lah cuma ngambil tanah saja kok murah, 1 kilogram tanah dihargai 8.000 ya sudah lumayan. Lalu ada pula dikenal produk konsentrat. Nah itu konsentrat Cu, yaitu batuan yang kadar Cu-nya sudah ditingkatkan. Kalau aslinya hanya 3%, ini ditingkatkan menjadi sekitar 30%. Itu harganya sudah naik cukup banyak ini. Dari 1.000 menjadi 1.000 rupiah per kilogram. Tadinya 8 rupiah per kilogram. Atau 3.300 rupiah, bukan RG tapi RP itu ya. Rupiah per kilogram Cu, per kilogram Cu-nya. Nah, kalau biaya produksinya sekarang logam Cu dari batuan itu butuh 40.000 per kilogram Cu. Kalau hanya membuat konsentrat, biasanya harganya sekitar, ini saya lihat di internet semua ini, 670 per kilogram atau sekitar 2.000 rupiah per kilogram Cu. Ini saya estimasi kasar semua itu. Tapi ini data-data yang mendekati real. Pada tahun itu, saya lupa saya buat tahun berapa ini. Tetapi jika pabrik didirikan di tempat terpencil, contoh Tembagapura di sana, di Papua sana, biaya produksi menjadi naik. Membangun pabrik di sana, membayar orang bekerja di sana itu minta gaji lebih tinggi. Jadi biaya produksinya menjadi 4 kali biaya normal. Jadi kalau normal itu membuat Cu dari batuan tadi hanya 2.000 per kilogram Cu, ini jadi 4 kalinya. Namun ada biaya transport sekitar 200 rupiah per ton per kilometer. Ini saya lihat juga di internet, kita cari kayak gitu gampang. Biaya transport per ton per kilometer itu kira-kira sekarang 200. Ini data real juga, saya lihat di internet. Atau kalau per kilogram per kilometer adalah 0,2 rupiah. Nah sekarang problemnya, kita mendirikan pabrik logam Cu itu didirikan di mana ya? Di Tembagapura, di sana, di Papua sana, yang puncak gunung itu,
yang sehingga biaya produksinya 4 kali lipat, namun biaya transportnya 0 ya, karena sudah ada di sana. Atau didirikan di kota lain, misalnya yang ada sekarang di Surabaya itu Copper Smelter itu, misalnya Surabaya. Data tersebut sangat kasar ya, tapi ini saya coba lihat dari realita. Sebaiknya didirikan di mana? Di Tembagapura sana atau di Surabaya. Kalau di Tembagapura, ongkos transportnya murah sekali, 0 praktis. Tapi biaya produksinya mahal 4 kali. Tapi kalau di Surabaya, biaya produksi normal, namun harus ada keluar ongkos transport batuan dari Papua ke Surabaya. Biayanya tadi berapa rupiah per kilogram per kilometer tadi. Mana yang sebaiknya dipilih? Nah, kita lihat. Saudara nak jadi menteri perhitungan, menteri perindustrian harus ngitung kayak gini nih. Hitungan kasar, itu hitungan kali bagi tambah kurang. Saya basis perhitungan 1 kg CU. Pabrik di Tembagapura 1, 2 pabrik di Surabaya. Harga bahan baku Raca Masa itu ketemu 270, biaya produksi 4 kali normal itu ketemunya 160.000, biaya total adalah 160.270 rupiah per kilogram CU. Apa kesimpulannya? Harga jual CU tadi hanya berapa? 88.000. Jadi kalau mendirikan pabrik logam CU di Tembagapura sana, Puncak Jayawijaya sana, itu rugi nanti. Pabrik rugi per kilogram CU-nya 160.000. Bagaimana kalau pabriknya di Surabaya? Harga bahan baku tetap, tapi ongkos transportnya, wah ini keluar mahal ini. 1 kg CU, konversi gampang ini. Jadi 26.700 rupiah per kilogram CU, basisnya 1 kg CU ya. Tapi biaya produksi lebih murah. Tidak usah dikalikan 4, hanya 40.000 saja. 40.000. Biaya total 66.970. Harga jual CU-nya 88.000. Pabrik untung 21.000 rupiah per kilogram CU. Nah, ini untung, jadi pilih yang 2. Lebih baik pabriknya di Surabaya. Tapi ini masih kurang cerdas. Ada lagi yang lebih alternatif yang ketiga, Anda harus mikir alternatif lain ya. Kita buat pabrik konsentrat di Tembagapura dan pabrik CU di Surabaya, pabrik tembaga logamnya di Surabaya. Di Tembagapura itu hanya membuat konsentrat saja, kadarnya menjadi 30%. Itu akan menghemat biaya transport. Dan membuat konsentrat itu biaya produksinya relatif murah. Oke, kita hitung. Ini kali bagi tambah kurang sama, bahan bakunya 270 sama biaya produksi konsentrat hanya 4 rupiah tadi, 2.000 rupiah per kilogram CU. Nah, itu 8.000. Biaya transport, nah ini lebih murah. Kenapa? Karena yang diangkut bukan batuan, tapi sudah konsentrat. Kadar tembaganya sudah lebih tinggi, sehingga yang harus diangkut tidak usah terlalu banyak. Itu secara hitung dengan raca massa, biasa ilmunya teknik kimia awal-awal itu, akan ketemu biaya transportnya menjadi 2.670. Biaya produksi dari konsentrat, kalau menjadi logam 40.000, kalau menjadi konsentrat 2.000, jadi tinggal 38.000. Biaya produksinya 38.000. Biaya total, ya tadi produksi konsentrat, transport konsentrat, dan produksi CU. Total 48.940. Jualnya 88.000. Pabrik untung berapa? 39.000 rupiah per kilogram CU. Jadi alternatif 3 ini paling menguntungkan. Kalau alternatif 1 rugi, alternatif 2 untung berapa tadi? Untung 21.000 rupiah. Kalau alternatif 3 untung 39.000 rupiah. Jadi keputusannya dipilih alternatif 3, pabrik konsentrat di Tembagapura, pabrik CU di Surabaya. Itu yang dilakukan sekarang. Di Freeport sana ada pabrik konsentrat, kemudian konsentratnya diangkut ke Surabaya. Di Surabaya ada pabrik CU, tembaga.
Ini paling menguntungkan. Nah, ini yang menghitung orang zaman dulu sudah nih tahun itu sekitar Freeport itu sekitar tahun 70-an itu. Jadi engineer-nya sudah menghitung kayak gini ini secara kasar. Oh, jangan dirikan pabrik tembaga di Papua, tapi konsentrat saja pabrik tembaganya di kota lain, katakanlah ngambil di Surabaya. Jadi sudah bijaksana itu. Pelita 1 dulu. Ini ekonom-ekonom kita sudah canggih tahun 70-an ya. Jadi cocok dengan yang sekarang masih dengan analisis yang sederhana itu terbukti paling bijaksana. Kasus 5. Klorinasi metan. Ini juga contoh engineering judgment. Disintesa CH3Cl monoklor metan dari metan dan klor. Di proses industri kimia itu reaksinya di kimia organik juga ada itu CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Ini ada kondisi operasinya dan sebenarnya dibahas di PIK ya, proses industri kimia. Nah, sekarang ini kan butuh stoichiometrisnya 1:1, CH4 1, Cl2-nya 1 untuk menghasilkan monoklor metan. Berapa perbandingan CH4 dan Cl2? Apakah stoichiometris atau pakai diubah lain? Berapa perbandingan mol metan dan Cl2 atau CH4 dan Cl2 yang sebaiknya dipilih? Wah, berapa ya? Kalau ngirit itu kan stoichiometrik, ada yang kelebihan gitu. Tapi kita membuat judgment lain. Kita lihat dunia nyata. Di teori kimia organik atau PIK boleh lebih tinggi itu CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Tapi CH3Cl itu bisa bereaksi dengan Cl2 lagi menjadi CH2Cl2. CH2Cl2 kalau kena klor lagi menjadi CHCl3. CHCl3 kalau kena klor lagi menjadi CCl4. Wah, ada macam-macam produknya. Wah, ini gimana ya? Nah, kita lihat harganya, kembali ekonomi. Harga ini sekitar tahun 2018, jadi kira-kira tulisan ini saya buat tahun 2018. Tadi lupa tahunnya, tapi sebenarnya ini kira-kira saya buat bersamaan ini. Untuk tembaga, untuk klor ini semuanya pada tahun yang sama. Dengan air laut tadi sama. Harga CH3Cl itu $12.000 per ton. CH2Cl2 650, drop banyak banget. CHCl3 tinggal 420, CCl4 tinggal 200. Jadi pengennya apa? Reaksi lanjutnya jangan terjadi. Karena kalau ada reaksi lanjut itu harga produknya menjadi makin murah. Itu turun banyak banget dari 12.000 menjadi 650, sehingga kalau bisa sampai CH3Cl saja stop ya. Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Kita lihat reaksinya. Ini terjadi kalau apa? Cl2-nya itu masih sisa kan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita buat Cl2-nya itu sangat langka. Jadi dibuat apa? CH4-nya banyak, Cl2-nya sedikit. Supaya yang menjadi diklor Cl2 dan Cl3 triklor atau pentaklor itu sedikit, sebagian besar menjadi monoklor ya CH3Cl karena pertimbangan harga tadi. Jadi kita pilih apa perbandingan CH4 dan Cl2 harusnya jauh lebih banyak CH4-nya, jangan satu-satu. Kalau satu-satu masih ada CH4-nya tidak bereaksi sempurna, Cl2-nya tidak bereaksi sempurna, masih ada sisa Cl2 bereaksi untuk CH3Cl. Jadi kita buat tidak bisa poligami, CH4 itu bisa poligami. Dibuat tidak boleh poligami, caranya ya Cl2-nya dibatasi. Kalau mau poligami ceweknya sedikit ya sulit ya. Oke. Jadi diusahakan jumlah CH3Cl sebanyak-banyaknya dibanding yang lain. Maka keputusannya apa? Perbandingan reaksinya berapa? Agar jumlah CH3Cl maksimum, jumlah CH4 harus jauh lebih banyak daripada Cl2. Dalam praktek 5:1. Jadi kalau di paten atau di pustaka-pustaka, jurnal-jurnal mereka menyebutkan kalau untuk proses ini harus jauh lebih banyak metannya. Ada yang 41, ada yang 51, mungkin bisa lebih 61. Lalu bagaimana dengan sisa CH4?
Ya, si hambatnya jangan dibuang, sisa belum reaksi itu di recycle. Nanti gunanya harus recycle. Jadi pabriknya gimana? Secara garis besar seperti ini. CH4 dan Cl2 ada unit reaksi menghasilkan CH4, Cl2, CH3, Cl. Meskipun sudah Cl2-nya sedikit, tapi masih ada juga ini CH2, Cl2, CHCl3, CCl4. Lalu masuk unit pemisahan. Macam-macam, menaranya banyak, menara destilasi kalau mau pakai ekstrak destilasi, macam-macam. Nanti tidak usah kita pikir dulu, nanti detailnya di pemisah ini. Sampai dihasilkan apa? Cl2, CH4 murni, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. Cl2 di recycle, CH4 di recycle, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 dijual sebagai produk. Nah, kalau bisa nanti CH3Cl-nya itu yang sangat banyak, lainnya sedikit-sedikit saja. Karena itu harganya paling mahal. Ini adalah engineering judgment untuk menentukan perbandingan bereaksi antara CH4 dan Cl2 pada klorinasi metan. Nah, ini untuk bisa sampai ke situ kita harus punya penalaran dan imajinasi berbasis ilmu-ilmu teknik kimia ya. Nah, misalnya perancangan belt conveyor. Waduh. Wah, belum pernah belajar ngerancang belt conveyor. Ada tabelnya ini di PRI aja ada, tapi masa pakai tabel. Sebenarnya pikirnya gimana tabel itu? Masa gitu aja dihitungkan Pak PRI ya. Jadi misalnya butir-butir padatan yang bulk density-nya di massa per volume tumpukan 1,6 gram per cm kubik sebanyak 1200 kg per menit akan ditransport horizontal dengan belt conveyor. Ingin dirancang dimensi belt yang diperlukan. Ini anak semester 1 pun bisa ini. Itu enggak gini. Harusnya kalau sudah hidup penalaran dan imajinasinya ya. Yang belum hidup, kalau hitungannya nanti dia harus bisa. Karena itu rumus-rumus sederhana, cuman penalaran dan imajinasinya belum sampai. Nah, kalau Anda sebagai semester yang sudah hampir lulus ini ya mestinya sudah sampai. Oh, ini ngitungnya ya. Tidak harus selalu lihat tabel ya, kalau ada tabelnya, ada tabelnya. Lebih banyak mana tuh alat yang ada tabelnya dan yang tidak ada tabelnya? Ya lebih banyak yang tidak ada tabelnya. Yang ada diagramnya, steam, ada udara, ada yang set lainnya tidak ada, sama kelilat yang tidak ada. Kita harus pendekatan dengan termodinamika misalnya. Oke, gimana ngerancang belt conveyor? Nah, kita lihat belt conveyor itu materialnya diletakkan di atas serbuk itu atau mungkin butir-butir ya, di atas belt sabuk ya. Misalnya penampangnya kayak gitu, di sketch sederhana aja. Kemudian tumpuannya materialnya seperti itu. Bentuknya apa itu? Ya udah karuan, bentuknya itu irregular. Tapi kan itu mendekati apa? Kira-kira mendekati segitiga. Yang kebaca luas penampangnya apa? Segitiga. Jadi tingginya H, sudut miringnya itu kira-kira theta. Lebarnya L. Jadi apa? Tangan theta sama dengan apa? H dibagi setengah L. Nah sekarang tetanya berapa? Dibatasi. Supaya serbuknya tidak tergelincir itu. Kalau kita ada serbuk ditumpuk itu supaya di gunung itu supaya tidak tergeser tergelincir ke bawah, ini berapa namanya sudut gelincir. Biasanya berapa? Ya ada yang 20 derajat, 21 derajat. Nah, kalau dirancang 18 derajat saya kira aman ya. Serbuk yang normal itu sekitar theta 18 derajat itu sudah aman biasanya. Karena biasanya sampai 20 21. Tapi kalau tetanya terlalu kecil nanti lebarnya belt banyak, lebar. Di luas tampangnya berapa? A sama dengan segitiga, apa itu? Setengah alas kali tinggi, setengah L kali H. H-nya sama dengan apa? Setengah L kali tangen 18, tetanya 18. Jadi seperempat L kuadrat tangen 18. Analogi dengan aliran fluida, maka volumetric rate bahan adalah apa? V adalah volumetric rate, jumlah yang mengalir adalah luas tampang kali kecepatan bergeraknya.
aliran dalam pipa itu debitnya adalah sama dengan luas tampang pipa kali kecepatan rata-ratanya. Ini juga volumetric rate V, volume yang transport per satuan waktu sama dengan luas tampang segitiga itu kali kecepatan bergeraknya belt V, di mana V adalah kecepatan belt. Kecepatan belt yang normal berapa ya? Nah, ini harus tahu engineering judgment. Oh, biasanya belt itu digerakkan ya kita kira 1 meter masih bisa itu ngebut. Tapi ini aman ya, ambil aja bro, 80 cm. Diambil V 0,8 atau 80, 0,8 meter per sekon atau 80 cm per sekon. Maka V yang sudah ditransport adalah 1/4 L kuadrat dari atas tadi, tangan 18 kali V. Itu volumenya. Lalu massa yang bisa ditransport berapa? Massa sama dengan volume kali bulk density-nya. Jadi massa yang bisa ditransport adalah 1/4 L kuadrat tangan 18 V kali rho B. Jadi bisa dihitung L sama dengan 4M per apa? L kuadrat itu berarti ini akar seharusnya, ini pangkat setengah, itu akar itu. Pengetikannya kurang bagus. Saya juga nggak lihat itu, langsung percaya saja. Jadi itu sebenarnya itu pangkat setengah atau akar. Jadi M sama dengan akar, L adalah akar dari 4M per V rho B tangan 18, itu ada akarnya itu. Jadi akar dari 4M, M-nya 1200 kg per menit, ingin ditransfer sekian, V-nya ambil tertentu, terus diisikan semua ini, semua, terus ketemu L-nya adalah, oh ya ini terbalik ini, rho B-nya yang 1,6 gram per cm kubik, lalu V-nya yang 80 cm per sekon, tangan 18 tadi, lalu konversi satuan di belakangnya ada akar, ketemunya 43,85 cm. Jika diambil over design 20%, ingat setiap merancang kita beri over design angka keamanan. Jadi butuhnya 43,85 tambah 20%, itu ketemunya sekitar 50 cm. Oh, persis enggak? Itu harusnya kan koma-koma. Iya betul, koma-koma. Tapi saya malas pakai kalkulator, ya udah ambil aja. Kebutuhannya 43,85. Ambil berapa? 50 cm, itu kelebihan sedikit. Over desainnya enggak pas 20% beneran, tapi untuk supaya angkanya bulat enak, ingat-ingat 50 saja rancangnya. Tuangnya juga gampang ingat-ingatnya. Daripada koma-koma ya, atau mungkin ada yang jual nanti bed lebar segitu itu ya. Ini adalah contoh perancangan sederhana. Butuh ilmu apa ini? Tidak ada apa-apa. Teori teknik kimia belum dibutuhkan nih, banyak cuman kecepatan kali luas tampang sama dengan volumetric rate. Kemudian volumetric rate kali rapat massa bulk density ketemu massa yang mengalir. Nah, ini maaf ini ketikannya kurang bagus. Jadi seharusnya itu akar ya. Atau saya saja. Saya beri koreksi pakai tinta saja. Jalan nggak ini ya? Nah ini, oh tuh warnanya merah. Tintanya saya minta hitam. Yap. Jadi harusnya ada akar di sini. Ini ada akar ya, karena itu L kuadrat. Oke, mudah-mudahan betul. Ketikannya kurang hati-hati ini. Rho B-nya 1,6, V-nya 80, betul, tangan 18, 4, ini yang 1000 dan 60 ini konversi satuan. Itu ketemunya sudah, kalau satuannya sudah konsisten, diambil. Nah ini adalah rancangan belt conveyor, gampang ya, screw conveyor, dan mudah prinsipnya hampir sama dengan ini. Nggak usah pakai tabel, masuk cuma ngerancang belt conveyor aja pakai tabel, wah tuh. Penalaran dan imajinasi kuantitatifnya enggak jalan nih. Ada enggak nih contoh soal? Oh masih ada.
putaran ball mill. Ini juga saya berikan di kuliah fisika ini. Pada waktu membahas gerak melingkar ya. Ada gaya sentrifugal dan seterusnya di fisika itu. Nah ini contoh soalnya saya berikan ball mill. Mungkin saudara masih ingat nih soal ball mill ini waktu masih semester 1. Butir-butir padatan berukuran sekitar 0,5 cm dikecilkan ukurannya menjadi sekitar 0,002 cm dengan ball mill. Jadi ball mill itu termasuk golongan apa? Size reduction yang apa? Dari sangat besar sebesar meja menjadi sebesar kelapa, atau dari sebesar beras menjadi sebesar tepung. Nah, ball mill masuk yang apa? Yang fine size reduction. Jadi masuknya sudah kecil, besar beras-beras itu katakanlah ini 0,5 cm, akan dikecilkan ukurannya menjadi 0,002 cm. Kalau masih diameternya dari 1 meter menjadi 5 cm, pakai apa itu? Oh, jangan pakai ini ya. Pakai alat yang lain apa misalnya? Nah, di pelajaran partikulat mestinya ada. Itu apa? Pakai biasanya kalau yang dari besar sekali menjadi agak kecil itu adalah pakai jenis crusher itu, jaw crusher misalnya. Kalau misalnya dari yang agak kecil menjadi seberas, nah itu pakai yang intermediate. Misalnya apa? Nah, itu harus tahu prinsip-prinsip peralatan. Ya, misalnya hammer mill ya. Kalau yang fine itu adalah ball mill misalnya. Nah, ini butir-butir dari 0,5 cm menjadi 0,002 cm, lembut sekali ini. Dengan ball mill, diameternya berapa? 2 cm. Ingin ditentukan putaran ball mill yang cocok. Gambarnya ball mill gimana ini? Ada silinder horizontal, miring sedikit ya. Diputar. Material dan bola-bola itu, bola penghancurnya itu, bola penggilasnya itu diletakkan di silinder, kemudian diputar. Kalau putaran cukup cepat, materialnya akan, dalam bola-bola ini akan terangkat ke kiri, dari ke kiri ya. Set. Kalau cepat sekali, dia sampai atas tidak jatuh. Jadi dia menempel di dinding silinder terus. Ini seperti perunjukan bola maut di pekan raya misalnya. Pengendara motornya bisa mutar-mutar gitu. Tapi kecepatannya harus sangat tinggi itu. Nah, kalau ini inginnya apa? Seperti itu apa bukan? Nah, kalau seperti itu tidak ada penghancuran. Supaya ada penghancuran, ini naik sedikit sampai hampir puncak, jatuh dan menimpa temannya. Terangkat lagi, hampir sampai puncak, jatuh menimpa temannya. Supaya keadaannya seperti itu, berapa silinder dengan kecepatan berapa silinder ini harus diputar ya. Kalau terlalu lambat, butir-butir dan bola itu tidak terangkat, hanya terangkat sedikit terus balik. Tapi kalau terlalu cepat, nempel terus di dinding, jadi nggak jatuh. Jadi pas dibiarkan hampir sampai puncak, jatuh mengenai temannya. Pertanyaannya berapa itu putarannya? Kalau saudara pengen penghancuran lebih cepat, saudara putar lebih cepat ball mill-nya ya, malah nggak ada penghancuran ya. Terlambat, terlalu lambat, ya nggak hancur, nggak ikut, nggak terangkat ke atas. Nah misalnya pada saat bola mulai tidak jatuh itu putarannya adalah NC, laju putarnya. Lalu supaya pas jatuh sebelum naik puncak, maka dirancang N-nya nanti 0,85 atau 85% dari NC. NC itu adalah mulai dia tidak jatuh. Lalu kita hitung NC, lalu dikalikan 0,85 itu adalah kecepatan putar ball mill yang harus dipakai. Nah sekarang pada saat tidak jatuh pas NC tadi, apa yang terjadi? Gaya berat dari bola-bola dan material itu tepat bisa diimbangi oleh apa? Gaya sentrifugal. Jadi persamaan dasarnya adalah G material atau G bola-bola sama dengan F sentrifugal. Persamaan dasarnya itu. Agar bola tidak jatuh maka F sentrifugal harus lebih besar atau sama dengan G. Ingat FSF apa? Gaya sentrifugal itu kalau di pelajaran fisika
MV kuadrat per R. Jadi MV kuadrat per R harus lebih besar dari MG. M-nya kecoret. Jadi V sama dengan akar 2GR. V adalah apa? Omega R. Omega itu kecepatan sudut. Lalu omega sama dengan akar G per R. Omega itu apa? 2pi kali N. Sama dengan akar GR. Jadi N kritis pas saat tidak jatuh itu lebih besarnya dan sama dengan dijadikan sama dengan, tinggal matematis saja, per 2pi akar G per R. Kalau dihitung 21,35 RPM. RPM atau RPM ya. Bahasa Inggris ya RPM, kalau bahasa Indonesia ya RPM ya. Lalu dipilih berapa? Tanggal sedikit di bawah NC, yaitu 0,85 misalnya. NC jadi tinggal 0,85 kali 21,35 RPM atau RPM, itu adalah 18,15 RPM. Lalu ya ambil berapa? Ya sekitar 18 RPM. Jadi silinder itu harus diputar dengan 18 putaran per menit supaya terjadi penggilasan yang bagus. Ini gampang sekali, hitungan teknik kimia itu sebenarnya gampang. Tapi kalau saudara pakai mantra-mantra, dogma-dogma, wah repot. Tapi kalau pakai logika sederhana, tadi katakan teknik kimia itu bukan rimba raya mantra, rumus, dogma, tapi sinergi dari logika-logika sederhana. Tidak pernah ada angel teknik kimia itu. Kalau saudara sampai mikirnya harus angel sekali, sampai hitungannya mumet, itu artinya saudara salah arah. Kalau saudara arahnya seperti pemikiran yang dianjurkan, metodenya itu aja gampang semua. Ini mana sulitnya? Ini semester 1 bisa gitu. Ini saya pakai juga sebagai contoh di pelajaran fisika. Oke, saya kira sebagai pengantar cukup sekian. Jadi pengantar PPK adalah teorinya tadi, kaidah-kaidah, sikap mental dan seterusnya, diikuti sejumlah contoh perhitungan desain berbasis penalaran dan imajinasi kuantitatif yang sangat fleksibel. Jadi asal kita bisa menghidupkan ilmu-ilmu teknik kimia itu menjadi sakti. Bisa ngitung macam-macam ya, bisa ngerancang pabrik kimia. Jangan takut ya. Belajar menghidupkan ilmu-ilmu teknik kimia. Ini kan baru pakai ilmu tambah kurang kali bagi. Kemudian ada rumus sentrifugal, gampang banget ini. Rumus MGH, gampang, tapi sudah bisa analisis macam-macam. Apalagi nanti kalau sudah pakai heat transfer, pakai termodinamika, pakai kinetika reaksi, pakai macam-macam. Wah, itu lebih hebat lagi, bisa ngerancang pabrik kimia ya. Harapannya saudara sebentar lagi membuat tugas perancangan pabrik kimia. Sudah, jangan takut, itu semuanya dipikir berdasar penalaran dan imajinasi kuantitatif, maka itu akan ketemu. Oke. Kita akhiri video ketiga. Jadi video 1, 2, 3 adalah pengantar perancangan pabrik kimia dengan sejumlah contoh penalaran dan imajinasi kuantitatif. Nanti video keempat kita lanjut dengan apa kemarin sesuai rencana, yaitu flow sheeting ya. Tapi kita akhiri dulu, kita pindah nanti ke video keempat mulai flow sheeting. Terima kasih.